Hajime maste watashi wa kameliana desu. Konkai wa sumi to dobutsu ga suki suite hanashiaimasu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dobutsu ga suki desu, yaitu kesukaan atau ketidaksukaan mengenai suatu hal. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai sumi wa nan desu ka, yaitu hobi yang dimiliki. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai salah satu budaya di Jepang. Dobutsu ga suki desu, binatang kesukaan. Bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai dobutsu ga suki desu, atau binatang kesukaan. Selain binatang, kita akan membahas mengenai olahraga, makanan, buah-buahan yang disukai ataupun yang tidak disukai. Yang pertama yaitu spotsu, olahraga. Olahraga yang pertama yaitu pingpong. Kedua, bareboru, yaitu olahraga voli. Ketiga, badminton, olahraga bulu tangkis. Keempat, tenisu, olahraga tenis. Kelima, basuketboru, yaitu olahraga basket. Keenam, sakka, olahraga sepak bola. Ketujuh, silat. Dan yang terakhir, karate. Selanjutnya yaitu dobutsu, binatang. Binatang yang pertama yaitu neko, kucing. Kedua, tori, burung. Ketiga, saru, monyet. Keempat, inu, anjing. Dan yang terakhir, usagi, kelinci. Yang terakhir yaitu kudamono, buah-buahan. Buah-buahan yang pertama yaitu banana, pisang. Kedua, suika, semangka. Ketiga, painapuru, nanas. Dan yang terakhir, papaya, yaitu pepaya. Nah, kalian udah tahu kan tentang makanan, olahraga, dan buah-buahan dalam bahasa Jepang? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola kalimat yang digunakan. Pola kalimat terdiri dari dua. Yang pertama yaitu watashi wa, hal yang disukai, ga suki desu. Dan yang kedua yaitu untuk hal yang tidak disukai bisa menggunakan pola kalimat watashi wa, hal yang tidak disukai, ga dewa arimasen. Contohnya, untuk hal yang disukai, watashi wa usagi ga suki desu. Artinya, saya suka kelinci. Dan untuk hal yang tidak disukai, watashi wa neko ga dewa arimasen. Artinya, saya tidak suka kucing. Pola kalimat yang kedua yaitu untuk menyatakan hal yang paling disukai dari kelompoknya. Kelompok yang dimaksud yaitu olahraga, makanan, buah-buahan, dan lain-lainnya. Pola kalimat yang bisa digunakan yaitu kelompok no nakade, hal yang disukai, ga ichiban suki desu. Untuk contoh pola kalimat yang kedua yaitu dobutsu no nakade usagi ga ichiban suki desu. Artinya, binatang yang paling disukai adalah kelinci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumi wa nan desu ka, hobi kamu apa? Dalam hal ini, kita menggunakan kata kanji yang diubah ke dalam bentuk kamus, di mana penggunaan kata mas diubah ke dalam bentuk kamus dan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sumi wa nan desu ka, hobi kamu apa? Untuk golongan pertama yaitu iimas diubah menjadi iu, kikimas menjadi kiku, oyogimas menjadi oyogu, hanashimas menjadi hanasu, tachimas menjadi tatsu, asobimas menjadi asobu, yomimas menjadi yomu, suwarimas menjadi suwaru, ikimas menjadi iku. Untuk bentuk golongan kedua yaitu mimas diubah menjadi miru, tabemas diubah menjadi taberu. Dan yang terakhir yaitu golongan ketiga. Kimas diubah menjadi kuru, shimas menjadi suru, dan benkyoshimas menjadi benkyosuru. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh hobi yang diubah ke dalam bentuk kamus. Yang selanjutnya yaitu hobi. Hobi yang pertama, utao utaimas, bernyanyi, gitao hikimas, bermain gitar, eo kakimas, melukis, ongaku o kikimas, mendengarkan musik, mangao yomimas, membaca, ryo sukurimas, memasak, sasingo torimas, memotret, dan yang terakhir, dansuo shimas, menari atau berdansa.
Dan semua bentuk mas diubah ke dalam bentuk kamus menjadi utau, hiku, kaku, kiku, yomu, sukuru, toru, dan suru. Setelah kita tahu contoh-contoh hobi yang telah diubah ke dalam bentuk kamus, selanjutnya kita akan membahas penggunaan pola kalimat. Pola kalimat yang dapat digunakan terdiri dari dua pola kalimat. Yang pertama yaitu watashi no sumi wa, kegiatan dalam bentuk kamus koto desu. Selanjutnya itu pola kalimat yang kedua dalam bentuk pertanyaan, yaitu sumiwa nan desu ka, yang artinya hobi kamu apa. Untuk menjawabnya bisa menggunakan pola kalimat yang pertama yang tadi telah kita bahas. Yang terakhir, budaya di Jepang. Nah, ini merupakan tampak depannya, dan ini tampak dari samping. Nah, ini merupakan tempat penyimpanan sesuatu yang menggunakan rel. Kira-kira gambar apa ya ini? Jadi, ini merupakan tempat penyimpanan sepeda di sekolah Jepang. Berbeda dengan di Indonesia, di mana mayoritas penduduk, khususnya siswa-siswi sekolah, menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi untuk pergi ke sekolah. Begitu pula dengan tempat parkir di Indonesia yang berbeda dengan di Jepang. Masyarakat Jepang menjadikan sepeda sebagai salah satu alat transportasi andalan di Jepang, di samping transportasi umum seperti kereta dan bus. Jumlah sepeda di Jepang mencapai 72 juta atau lebih dari setengah populasinya yang berkisar 120 juta jiwa. Sepeda digunakan beragam kalangan dari pekerja konstruksi hingga kantoran, dan dari anak-anak sampai orang tua. Orang-orang berpakaian santai maupun laki-laki berjas dan perempuan bergaun berpergian dengan sepeda. Mereka bersepeda dalam aktivitas sehari-hari seperti pergi bekerja, bersekolah, berbelanja, dan berjalan-jalan ataupun untuk tujuan olahraga dan hobi. Peraturan berlalu lintas bagi pesepeda di Jepang juga cukup ketat. Pesepeda wajib berada di jalur paling kiri jalan dan tidak diperbolehkan melaju berdampingan. Lampu dan rambu lalu lintas juga harus dipatuhi sepeda selayaknya kendaraan bermotor. Bersepeda berboncengan, berganti arah tiba-tiba, dan menggunakan payung merupakan pelanggaran. Meskipun cenderung banyak batasan, pesepeda dapat memasuki area trotoar, tapi hanya yang bertanda khusus. Dengan banyaknya sepeda di Jepang, ada satu fasilitas yang sangat penting dan banyak ditemui, khususnya di area sekolah, yaitu tempat penyimpanan sepeda yang terdiri dari dua tingkat, yaitu atas dan bawah. Selain itu juga tersedia jalur dan rute tur sepeda yang biasanya ditemui di pinggiran kota. Rute ini melintasi berbagai area dan tempat menarik yang menawarkan keindahan alam serta nilai sejarah dan budaya setempat. Cara memarkirkan sepeda di sekolah yaitu pertama-tama ban depan sepeda dimasukkan ke jalur atau rel parkir sepeda, kemudian setiap siswa menguncinya. Lalu, siswa diwajibkan untuk memarkirkan sepedanya masing-masing. Dan juga setiap siswa dibebaskan untuk memilih tempat parkir yang akan digunakan, maupun di atas atau di bawah. Nah, kenapa sih parkir di sekolah-sekolah Jepang dibuat bertingkat? Jadi, parkir sepeda sudah dibuat berjajar dan bertingkat. Mereka bebas memarkir sepedanya di parkir sepeda atas maupun bawah, sehingga sepeda yang diparkir dapat berjajar dengan rapi. Mengingat halaman sekolah sempit, maka parkir sepeda dibuat bertingkat untuk menghemat tempat, sehingga tidak perlu ada petugas yang mengatur parkir sepeda. Jangan parkir sepeda di area larangan ya, karena sepedamu pasti diangkut oleh petugas Biro Pekerja Umum Kota. Sore wa watashi ga iu koto ga dekiru subete desu.
Mite kurete arigatou gozaimasu.